Halo guys, selamat datang ke channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lanjutan dari anime Kumodesuga Nanika. Atau lebih tepatnya, ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Selama 3 tahun perjalanan Shiraori dan yang lain, Shiraori telah mengembangkan suatu kemampuan yang membuat orang lain melihat sosok putih ketika melihat Shiraori, dengan tujuan agar mereka tidak memandanginya. Sedangkan dalam 3 tahun terakhir, Sofia mendapatkan banyak sekali pelatihan dan saran dari Shiraori, sehingga Sofia dapat berkembang dengan pesat. Tapi kebanyakan dari saran yang diberikan Shiraori merupakan saran yang tidak wajar dan hampir tidak mungkin bagi orang normal ikuti. Bahkan Sofia sendiri berkali-kali merasa jika dia akan mati ketika dia mencoba metode milik Shiraori. Tapi Sofia tahu jika Shiraori melakukan semua ini demi kebaikan Sofia. Dan Sofia pun sangat berterima kasih kepada Shiraori. Tapi Sofia berharap jika Shiraori tidak memakan Sofia ketika Shiraori sedang mabuk. Ketika itu Sofia telah memutuskan jika dia akan mengikuti Shiraori dan Ariel menuju wilayah iblis. Lalu kita lihat dari sudut pandang Ariel. Sebelumnya, malam setelah Shiraori dan Ariel menyelamatkan Sofia, Gulie mengirimkan pesan kepada Ariel menggunakan telepati, lalu bertanya apakah Shiraori telah melakukan sesuatu. Lalu Ariel menjelaskan tentang apa yang terjadi pada kota Karen dan bagaimana Shiraori menyelamatkan Sofia dan Merazovic. Ketika itu Gulie terkejut karena dia mengira jika Shiraori merupakan makhluk yang tidak peduli dengan apapun kecuali dirinya sendiri. Lalu 1 tahun kemudian, Gulie melakukan pembicaraan lagi dengan Ariel tentang Shiraori yang meminum alkohol dan kenapa Ariel tidak mencoba untuk menghentikannya. Ariel membalas jika mungkin dia akan dibunuh Shiraori jika mencoba mengambil alkohol darinya. Sehingga satu-satunya hal yang dapat dilakukan Ariel adalah mengurangi kerusakan yang mungkin akan ditimbulkan Shiraori. Lalu Ariel dan Gulie berbicara kembali setelah 2 tahun dan bertanya tentang apa yang terjadi pada kartu permainan yang mereka mainkan. Ariel menjawab jika dia telah mengamankannya, lalu bertanya tentang Di kepada Gulie. Gulie pun menjawab jika Di merupakan dewa yang sangat kuat. Dan jika harus dibandingkan, maka meskipun langit dan bumi terbalik, Gulie sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Lalu Gulie mengatakan jika Di merupakan orang yang tidak sering melakukan pergerakan, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ada orang yang menyakiti kerabatnya. Lalu Gulie mengatakan jika Di tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti kerabatnya atau orang yang sebanding dengannya, dan akan membalas mereka. Lalu setelah beberapa tahun, Gulie melakukan percakapan kembali dengan Ariel. Dalam percakapan itu, Gulie mengatakan jika dia telah menemukan fasilitas yang sama seperti yang mereka temukan, dan bahkan ada beberapa yang masih aktif.
Ketika itu Gulie berniat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, meskipun itu memakan waktu bertahun-tahun. Lalu Ariel bertanya tentang bagaimana kondisi energi MA. Gulie menjawab jika secara perlahan energi MA berkurang dan akan berbahaya jika terlalu cepat mengisi energi MA, dan menyinggung Shiraori yang menggunakan energi tersebut untuk berevolusi menjadi dewa. Tapi di waktu itu sudah tidak ada pilihan lain selain menyerap energi tersebut. Bahkan Ariel sendiri tidak dapat melakukan itu. Karena jika semudah itu untuk menjadi seorang dewa, maka saat ini Pothimas telah menjadi seorang dewa. Lalu Gulie mengatakan, jika hanya ada segelintir orang di antara para dewa yang dapat melakukan hal tersebut, dan merasa jika itu masuk akal jika Di mungkin telah mengetahui potensi Shiraori, sehingga dia mengirimkan tawaran untuk menjadi kerabatnya. Lalu kita lihat dari sudut pandang Dustin. Di saat itu Dustin sedang melakukan percakapan dengan Gulie dan bertanya tentang maksud dari kedatangannya. Gulie menjawab jika dia ingin mendengar tentang bagaimana hasil dari peperangan di kota Karen. Ketika itu Dustin membuat asumsi jika mungkin kedatangan Gulie adalah mengenai makhluk yang disebut dengan Nightmare. Karena biasanya Gulie tidak pernah tertarik dengan hal semacam ini, sehingga Dustin memikirkan tentang hal yang tidak normal yang terjadi ketika peperangan di kota Karen, yaitu mengenai Nightmare. Tapi meskipun begitu, Dustin sama sekali tidak mengetahui tentang apapun mengenai Nightmare. Dia hanya tahu jika Nightmare merupakan monster yang keluar dari labirin besar Eldo, dan entah bagaimana bermusuhan dengan Ariel. Dustin juga memperkirakan jika Nightmare telah mencapai kelas penguasa, sehingga Dustin yakin jika Nightmare masih hidup, karena tidak mungkin jika penyihir manusia dapat mengalahkan Nightmare, yang bahkan Ariel sendiri tidak dapat membunuhnya. Tapi Gulie mengatakan jika tujuannya bukanlah Nightmare, dan bertanya tentang keadaan putri keluarga Karen, yaitu Sophia. Dustin pun menjawab jika dia berniat untuk mengamankannya. Tapi ketika itu mereka dihalangi oleh suatu kelompok, sehingga saat ini Dustin tidak mengetahui tentang keberadaan Sophia. Lalu mereka melanjutkan pembicaraan mereka, dan sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Gulie memperingatkan Dustin untuk mempersiapkan dirinya terhadap Raja Iblis yang baru, karena Raja Iblis saat ini memiliki niat untuk memusnahkan umat manusia. Ketika itu Dustin sedang berpikir, karena informasi yang dia miliki tidaklah cukup, sehingga Dustin harus segera membuat tindakan. Lalu kita kembali ke chapter Oni. Selama beberapa waktu Razu-Razu terus membuat senjata, dan akhirnya skill milik Razu-Razu berevolusi menjadi Wondrous Weapon Creation, yaitu suatu kemampuan untuk membuat senjata dan memberikan efek pada senjata ciptaannya.
Ketika itu Burimis menangkap beberapa monster untuk dibunuh razu-razu dan menaikkan levelnya dengan aman, lalu membuatnya berevolusi menjadi spesies goblin yang berfokus terhadap sihir. Ketika itu razu-razu juga mulai mempelajari bahasa dunia itu dan mulai mengerti dengan apa yang dikatakan Burimis, sehingga dia mendapatkan beberapa informasi mengenai Burimis. Lalu kita kembali ke chapter Blood. Rombongan Shiraori telah mencapai wilayah iblis dan mulai memasuki pegunungan mistis, dan akhirnya mereka sampai di wilayah iblis. Ketika itu Sofia bertanya kepada Ariel tentang manusia yang mereka lihat di wilayah iblis. Lalu Ariel mengatakan kepada Sofia jika mereka bukanlah manusia melainkan iblis, dan mengatakan jika manusia dan iblis memiliki penampilan yang sama. Dan tidak hanya itu, hampir semua yang ada di wilayah iblis memiliki kesamaan dengan yang ada di wilayah manusia, kecuali bahasa yang mereka gunakan. Dan akhirnya mereka sampai di istana Raja Iblis. Setelah 1 tahun mereka berada di wilayah iblis. Lalu Ariel mengatakan kepada Sofia untuk mendaftar di Akademi Iblis dan bersekolah bersama yang lain. Sofia pun setuju dengan apa yang dikatakan Ariel. Tapi Ariel mengatakan jika Merazovic tidak diperbolehkan untuk ikut dan akan bekerja di bawah Ariel. Sedangkan Sofia akan tinggal di asrama tanpa bertemu dengan Merazovic. Ketika itu Sofia telah berumur 5 tahun dan telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Akademi Iblis. Lalu Sofia mengikuti ujian tanpa masalah, lalu berhasil masuk ke dalam akademi tersebut dan bersekolah bersama yang lain. Tapi kebanyakan dari orang-orang yang bersekolah di akademi tersebut berasal dari keluarga bangsawan, dan hanya sedikit dari mereka yang berasal dari keluarga biasa, tapi dengan bakat yang luar biasa. Lalu setelah 8 tahun Sofia belajar di akademi tersebut, dia merasa sangat bosan karena hampir tidak ada hal yang dapat dipelajari Sofia di sana. Karena guru di akademi tersebut tidak dapat mengajarkan apapun kepada Sofia jika soal pertarungan. Karena baik ilmu pedang ataupun ilmu sihir, Sofia berada di level yang berbeda, sehingga satu-satunya hal yang dapat dipelajari Sofia dari akademi tersebut adalah mengenai etika. Dan juga Sofia bergaul dengan banyak siswa pria, yang membuat siswa perempuan yang lain merasa cemburu terhadap Sofia, sehingga mereka mencoba untuk menyingkirkan Sofia, yang mengakibatkan Waldo membatalkan pertunangannya dengan Felmina karena percobaan Felmina untuk membunuh Sofia, dan melemparkan berbagai bukti lain mengenai percobaan Felmina untuk menyingkirkan Sofia. Dan akhirnya Felmina pun dikeluarkan dari akademi dan bahkan dari keluarganya, sehingga saat ini Felmina tidak memiliki nama keluarga. Baiklah, sekian video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.